Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di YouTube channel Realita TV di acara Sarita Sarinya Berita. Apa kabar negeri ini? Nah, itu mungkin temanya ya. Karena macam-macam dinamikanya yang terjadi, tensi politik yang pasti tengah panas-panasnya sekarang ya. Baru saja ada forum Purnawirawan TNI mewacanakan pemakzulan Gibran begitu ya. Kemudian ini terus berkembang ya. Itu salah satu tema yang kita akan bahas di samping dinamika lainnya. Tiba-tiba saja setelah Purnawirawan TNI menyuarakan pemakzulan Gibran, tiba-tiba ada halal bihalal ini ya. Prabowo dengan Purnawirawan TNI hadir, bahkan Tri Sutrisno yang menandatangani pemakzulan Wapres Gibran itu turut hadir dalam acara halal bihalal TNI dan duduk satu meja. Apa makna di balik acara itu ya? Dan isu-isu lainnya yang panas begitu ya, karena selain itu Purnawirawan TNI salah satunya yang hadir di sini ada Pak Narko. Assalamualaikum Pak Narko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau Bang Marwan ini purnawirawan lainnya. Siap. Ya, sipil. Ini kemarin juga hadir bertemu dengan HRS begitu ya. Kita nanti akan ngobrol juga bagaimana pertemuan dengan HRS, apa juga maknanya begitu ya. Dan kemudian juga kita akan bahas isu-isu lainnya ya, salah satunya ada apa juga ya ketika anak atau putra Tri Sutrisno batal dicopot, tiba-tiba berbarengan seperti berbalas pantun begitu, Hasan Nasbi nggak jadi mundur begitu ya. Dan selengkapnya di Sarita Sarinya Berita. Baik, saya langsung aja ini ke Pak Narko ya, yang kemarin ke HRS, ketemu HRS ini ya Pak Narko. Nah itu agendanya apa sih Mbak? Mbak Rahma yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati juga Pak Marwan. Jadi kemarin saya silaturahmi ke Petamburan, ke kediamannya Habib Rizik, bukan mewakili Purnawirawan. Saya itu sebagai anggota petisi 100, anggotanya Pak Marwan, yang hari itu memang memang kita sudah mengagendakan pingin silaturahmi setelah Idul Fitri, tapi baru bisa kemarin. Jadi saya tuh nggak mewakili Purnawirawan, tapi sebagai anggota petisi 100 lah, kayak gitu. Jadi kita silaturahmi. Kebetulan di sana juga banyak kelompok-kelompok lain yang sedang bersilaturahmi. Ya mungkin dalam rangka ya silaturahmi, mungkin juga sekaligus dalam rangka halal bihalal. Ada Rismon juga. Ada Rismon, ada yang lain sebagainya. Nah, siapa saja tuh tokoh-tokoh selain itu? Ada Said Didu, ada Rismon, kemudian bahkan ada itu lupa saya, yang jelas ada Pak Ismet, ada Bu Nur Hayati yang dari Demokrat ya, dan banyak lagi tamu-tamu lain gitu. Nah, kemudian karena banyak diterima bersama sama Habib Rizik di ruangan pertemuan itu. Nah, pertama dibuka dengan Pak Habib Rizik mendapatkan informasi. Pertama, informasi disampaikan oleh Said Didu, masalah PIK 2 PSN yang katanya dihentikan, tapi faktanya di lapangan masih berjalan sampai saat ini. Masih berjalan. Perampasan tanah atau pengurukan masih jalan. Pagar lautnya juga masih ada. Pagar lautnya juga masih berdiri kokoh pada banyak tempat. Nah, gitu. Disampaikan lah sebenarnya. Dan kita juga sampaikan, Mbak. Jadi walaupun katanya sudah dihentikan secara administrasi, karena katanya di RPJMN 2024-2029 tidak termasuk situ, tapi di lapangan masih berjalan. Nah itu ya tadi kita informasikan kepada Habib Rizik. Habis itu kemudian baru dari TPUA ya, Damai Hari Lubis dengan Rismon menyampaikan tentang ijazah palsu. Tentang ijazah palsu. Oh ya, Bang Harman ikut juga ya. Nah, karena itu kemudian setelah kita diskusi, Habib Rizik berbicara. Saya cuma tahu 2 poin. Bahwa dia mendukung namanya penolakan PIK 2 PSN dan menuntut supaya hak-hak rakyat dikembalikan seperti semula. Karena perampasan tanah itu nyata dan penipuan itu
Dulu bukan PSN dibilang PSN, sekarang udah jelas PSN negara, perampasan masih terjadi. Itu. Yang kedua, karena ada saya di Purnawiran, kemudian langsung Habib Rizik mengatakan, saya mendukung 8 poin pernyataan Purnawiran TNI. Itu sudah benar. Dan saya menyarankan nambah 1 poin. Yang ke-9 katanya. Adili Jokowi. Tangkap dan adili. Nah, tangkap dan adili. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Waktu kita silaturahmi ke kediamannya Habib Rizik. Ini sekarang kita mau bicara maknanya dari silaturahmi itu sebelum kita ke halal bihalal tadi. Saya ke Bang Marwan ya. Karena kita ini kan kenapa Purnawirawan ini menjadi magnitude-nya sangat besar ya. Ini mungkin kita tahu beberapa waktu lalu tanggal 17 April ya, Purnawirawan menggelar forum Purnawirawan TNI menggelar acara salah satunya menuntut pemakzulan Gibran, dan langsung mendapat respon atau magnitude-nya besar dikarenakan memang saat ini banyak elemen-elemen masyarakat yang diharapkan bersuara tiba-tiba hilang begitu ya. Kita nggak usah menyebut DPR ya, DPR udah lama hilang, tapi mahasiswa hilang gitu ya, tidak bersuara. Ulama juga nggak nyaring suaranya. Nah ini tiba-tiba ada Purnawirawan bersuara ini seperti oase begitu kali ya. Langsung menjadi perhatian dan langsung dibahas begitu atau direspon. Nah kemudian demikian juga dengan HRS ini Bang Marwan. Orang-orang juga menunggu apa langkah HRS ini. Kita berharap HRS juga membantu untuk pergerakan ini begitu ya. Nah ini kalau menurut Bang Marwan, makna dari silaturahmi kemarin akan arahnya ke situ tidak atau gimana? Karena HRS juga lama diam juga kan? Iya, makasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau bicara isu terkait Purnawirawan atau sikap HRS, sebetulnya benang merahnya adalah bahwa isu nasional tentang kejahatan yang dilakukan Jokowi itu kan sudah terjadi bertahun-tahun. Dan sampai saat ini? Sampai saat ini. Kenapa sampai ada petisi 100 misalnya? Dan kita menyatakan sikap bahwa ini harus dimakzulkan. Karena sudah memenuhi lebih dari cukup syarat untuk pemakzulan itu. 2023 bulan Agustus sudah kita suarakan. Nah, lalu sampai ke sini, ini isu ini tidak pernah tuntas. Lalu belakangan muncul misalnya 2024 itu kasus Gibran. Ada ketua MK ya yang namanya Anwar Usman. Itu dipecat jadi ketua MK. Kenapa? Karena melakukan kejahatan konstitusi. Nah, dia dipecat. Tapi putusannya itu tetap dijalankan. Padahal kalau memang membuat kesalahan maka putusannya juga harus dibatalkan. Tapi tidak. Kenapa? Karena ini bicara Gibran. Nah, kemudian setelah Prabowo dilantik, banyak kasus atau masalah yang muncul, termasuk hutang menggunung, korupsi di mana-mana. Jadi bicara alasan, ya, kenapa misalnya ada move untuk Purnawirawan menuntut ini itu, sebetulnya sejak bertahun-tahun sebelum Pak Prabowo dilantik, waktu Pak Jokowi masih berkuasa, itu memang terus terjadi, cuma tidak dapat kesempatan atau tidak dipedulikan, tidak berdaya ini rakyat. DPR juga disandra, sehingga tidak ada solusi. Nah, begitu ada suara Purnawirawan itu mendapatkan sambutan, dan Purnawirawan ini juga sebetulnya dulu-dulu itu mayoritas tidak mendukung gerakan ini. Cuma setelah presiden berganti, maka yang tadinya mendukung Jokowi pun beralih ke forum misalnya, yang ada di pendukung PDIP, pendukung Anies jelas ya, tapi pendukung Prabowo sekalipun itu bergabung ke sini. Kenapa? Karena masalahnya sangat banyak dan tidak mendapat solusi yang seharusnya penegakan hukum yang harusnya ditegakkan itu tidak terjadi. Nah, sekaranglah waktunya muncullah itu Purnawirawan, dapatlah sambutan. Itu saya kira yang utama. Salah satunya ya Gibran tidak eligible. Tapi dulu saya ingat yang namanya Profesor Jimli, ini profesor nih. Dia sangat mengkritik Anwar Usman. Makanya dipecat.
Tapi dia juga tidak tuntas bersikap. Dia masih ambigu atau apa istilahnya, mendukung Gibran yang harusnya itu juga dia harus dukung, suarakan bahwa ini bermasalah, tidak bisa dilanjutkan. Ya, tapi kenyataannya tetap mulus. Tetap, nah itu satu hal ya. Hal lain bicara HRS, kita sebetulnya, terutama saya yang berkomunikasi dengan staf yang ada di sekitar Pak HRS itu sebelum Lebaran, malah kita sebelum puasa juga sudah minta untuk ketemu. Apa alasannya? Nah, salah satu alasannya adalah untuk bagaimana membahas masalah PSN, PIK 2 dan Rempang. Dan kita punya tokoh yang selama ini sudah bertahun-tahun bersuara, yaitu Pak Said. Kita ingin pertemukan itu. Yang saya bilang tadi 2 bulan sebelum puasa pun sudah dimulai itu komunikasi. Dan baru terrealisasi. Baru terrealisasi, kenapa? Karena ada saja alasannya. Termasuk Habib Rizik itu sudah kita sepakati tanggal berapa gitu ya, bulan apa. Tahu-tahu sakit. Jadi tidak terjadi pertemuan itu. Nah, kemarin alhamdulillah terjadi dan Pak Said itu sangat mengapresiasi pertemuan dan sikap dari Habib Rizik. Karena jelas bahwa Habib Rizik menyatakan menolak. Tapi yang dinantikan publik itu bukan hanya sikap pernyataan seperti itu, tapi mau nggak mengkomandoi begitu loh pergerakan. Nah, itu saya kira tidak bisa langsung. Tapi beliau misalnya setelah menyatakan kita harus nolak, beliau juga minta supaya rakyat Banten, terutama yang dizolimi itu bangkit melawan. Itu ada statement itu. Nah, lalu waktu beliau misalnya memberikan orasi untuk nanti kalau ada aksi di sana, lalu saya potong, apakah Habib bersedia untuk hadir? Bersedia, kalau tidak ada halangan katanya. Nah, mudah-mudahan nanti waktu kita bikin acara itu, entah kapan ya, dalam waktu sebulan ini atau mungkin kurang dari itu, 2 minggu ke depan, kita bikin acara, mudah-mudahan beliau hadir. Tapi sebelum itu saya kira juga, kalau nanti ada upaya untuk menghimbau rakyat dari Banten, dari Jabodetabek, atau dari seluruh Indonesia, seperti 212 dulu, untuk datang ke Banten, berdoa bersama, lalu menyatakan tuntutan. Itu saya kira sangat terbuka kemungkinannya. Termasuk soal tuntutan Purnawirawan Betul, ini juga. betul. Itu kan lebih nasional juga ya. Betul. PSN memang isu yang besar juga karena itu kedaulatan bangsa Indonesia. Tetapi sumber penyakitnya kan ada di pemerintahan ini, sumber penyakitnya begitu ya Pak Narko juga. Nah Pak Narko ini apa ya, diharapkan kan bisa menjadi kayak pemantik begitu ya. Apa yang dilakukan oleh Purnawirawan kemarin kan bisa jadi pemantik. Terbukti langsung Sutioso juga bersuara dan memang akhirnya menjadi perhatian, dan ini diharapkan dari HRS ini, pertemuan dan HRS ini juga pemantik di kalangan ulama. Seperti itu Pak Narko. Iya, semoga demikian. Semoga demikian. Jadi saya sampaikan bahwa 8 poin pernyataan yang disampaikan itu juga hasil komunikasi dengan masyarakat umum, dengan cendekiawan dan tokoh-tokoh masyarakat. Oh, sama dengan yang kita rasakan. Kemudian itu diolah, diformulasikan dalam 8 poin, dan kita sudah komunikasikan, kita mau sampaikan secara tertutup pada Presiden Prabowo, nggak ada respon, makanya mundur-mundur. Nah, itu mundur-mundur dari kita udah mau ngomongnya awal tahun, dari bahkan mungkin 2024 akhir kita sudah ngomong ini kondisi bangsa ini sudah perlu inilah. Semua pihak lah harusnya berusaha ya, dari berbagai kalangan harusnya ya. Dan baru disusun, itu berapa kali kita kumpul-kumpul. Nah, ini pernah ada mempermasalahkan. Ini orang beken lagi kan. Karena itu ditandatangani kan Februari. Tapi baru dideklarasikan April. Forum Purnawirawan kemarin ya. Dia nggak tahu. Kita tuh pada akhir Februari udah bikin surat kepada Presiden Prabowo untuk silaturahmi menyampaikan itu. Nggak ada respon sampai pertengahan puasa. Kita kan tahu 1 Maret udah bulan puasa. Ya kan, sampai pertengahan puasa. Pertengahan puasa bikin surat lagi, dia udah respon. Wah, ini kalau gitu, kalau nggak ada respon, nggak ada jawaban. Dan sekali lagi, surat itu punya bukti diterima oleh Setnek. Nah, ya udah kita deklarasikan lah biar didengar.
Oh, jadi acara itu sebenarnya seharusnya sudah diketahui oleh Prabowo ya. Tapi ada yang bilang itu hoax. Gak tahu saya hoax itu apa artinya, itu Pak Marantau. Itu isinya kan masih, walaupun sudah jangankan 2 bulan isinya, yang berapa tahun yang lalu kan kalau masih relevan dan masih benar, apa itu bisa dikatakan hoax? Nah itu kan aneh kan. Jadi ya kemudian tanggal 17 itu kita deklarasikan. Sekali lagi itu hasil komunikasi, hasil diskusi dengan semua komponen rakyat, dan kita kebetulan purnawirawan yang bisa mengkoordinasikan, menyelenggarakan itu, dilaksanakan itu, mulailah segala macam. Nah itu yang menarik itu karena ada juga yang bertanda tangan itu adalah mantan Wapres ke-6 Tri Sutrisno sekaligus Panglima TNI, juga mantan Panglima TNI Tri Sutrisno. Nah itu kan juga bertanda tangan. Nah itu banyak yang mengatakan wah jangan-jangan dibawa apa dipaksa atau gimana sih ceritanya kok sampai akhirnya Tri Sutrisno itu ikut tanda tangan. Yang mendukung Gibran atau Jokowi boleh aja dia ngomong macam-macam gitu. Masa sekelas kita ini berani memaksa Pak Tri Sutrisno? Bahkan begitu kita datang pada akhir Februari itu, rupanya Pak Tri Sutrisno sudah lebih dulu menandatangani suatu pernyataan lagi atau suatu memorandum tentang ingin mengajukan kembali Undang-Undang 45. Nah, begitu kita ngadep ke sana pada akhir Februari, begitu dia bacanya itu bukan sebentar. So dibaca 1, 2, 3 sampai 8. Oh, yang 8 ini, yang pertama ini memang kita sudah lakukan. Maksudnya beliau itu sudah lakukan di kelompoknya. Cocok, dari yang lain cocok. Nah, karena itu saya ingat pesannya lakukan secara konstitusional dan jangan ada yang mau ngelawan negara. Kita guyon. Orang kita ini udah pakai tongkat kok. Kebetulan datang situ satu dari Pak Harto. Kita datang di situ jenderal, ada jenderalnya, ada saya sebutnya dari Angkatan Darat 1 Jenderal bintang 4 ya, Laksamana ada. Angkatan Udara juga ada bintang 4 di situ. Terus ada Pak Harto dan saya gitu. Karena kebetulan Pak Harto sama saya memerintahkan menyusun kegiatan itu, tapi itu semua segala macam. Jadi kalau ada yang bilang kita memaksa atau lagi mempengaruhi, aduh. Mamanya kita ini mempengaruhi siapa? Mantan wakil presiden. Mantan wakil presiden beneran ini ya, bukan wapres-wapres. Bukan, mantan Panglima TNI, mantan Kepala Staf Angkatan Darat dan senior kita saat ini yang paling sepuh. Oke, beliau langsung setuju itu. Oh ya, mengetahui. Kenapa statusnya mengetahui? Karena kan beliau itu cuma mendapatkan ini karena langkah-langkah semua ini yang buat kan yang tanda tangan di atas itu ya. Pak Fahroji, Pak Tiasno, Pak Selamat Subianto, Pak Hanafi Asnan. Nah, kalau ini kan memang boleh dibilang otak yang mendalam kita. Kalau Pak Tri kan enggak, cuman kita minta mengetahui beliau. Kita punya niat ini benar atau salah. Oh benar, makanya beliau mengetahui. Jadi karena memang kondisi sudah gitu kok. Jadi kalau sekarang saya ini agak lebar nggak apa-apa. Nggak apa-apa, memang kita mau panjang lebar kok ini. Ada yang bilang katanya ini hoax. Saya juga bingung. Ini orang, tapi nggak bingung juga, karena memang pendukung Jokowi. Jadi terus ada lagi yang bilang, terakhir baru kemarin bilang kampungan gitu. Dia nggak tahu orang kampung itu jujur, ya kan? Orang kampung itu sederhana, orang kampung itu jarang berbohong. Jadi sederhana beneran ya, bukan pura-pura sederhana. Bukan pura-pura sederhana. Masuk gorong-gorong gitu ya. Terus ada kalimatnya lagi, ini manusia ini jenderal loh. Yang tadi juga jenderal, yang katanya itu yang mau ganti Gibran pergi aja ke luar negeri, makanya neneknya punya negara ini. Oh Luhut, nggak apa-apa Pak, itu udah dimuat di berita ya. Kita baca ya, LBP mengatakan yang mau purnawirawan yang mau mengganti Gibran jangan tinggal di Indonesia, katanya diusir loh Pak Narko, hati-hati Pak Narko. Takut nggak? Mbahnya punya Pak. Termasuk Tri Sutrisno berarti diusir sama LBP. Iya betul. Karena ada yang satu lagi bilang, aku bilang ini kan orang-orang nggak kebagian, nggak tahu kebagian. Dikira kita ini makan kita cukup kok, nggak kebagian apa lagi. Kecuali serakah, nggak ada cukupnya. Serakah itu punya gunung emas masih kurang. Jadi tapi setelah kita pelajari,
Bukan kita merayakan, kita tahu yang ngomong siapa. Ini memang diehard dan pendukungnya Jokowi. Begitu nanti Jokowi dan kroninya nggak berkuasa, bingung dia. Gua mau menambah kekayaan tuh, menambah kekayaan lah. Kalau kaya sudah. Kalau kaya sudah. Tapi kan orang semuanya pingin menambah kekayaan, udah tapi nggak pikir dah. Jadi kita punya niat. Lihat saya 8 poin itu. Lihat 8 poin itu. Tapi yang jadi masalah kan selama ini saya lihat dari 8 poin itu makjulkan Gibran. Betul kan? Ya, itu langkah pertama sebenarnya. Poinnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 makjulkan Gibran. Dan melalui MPR. Ada yang bilang lagi, si Luhut bilang, jangan ribut-ribut mau mengganggu mengganggu konstitusi. Jangan ada melakukan tindakan-tindakan yang inkonstitusional. Kita ini menyampaikan saran, masukan kepada presiden, mau membantu presiden secara konstitusional. Kecuali kita datang ribut-ribut. Ya, karena pemakzulan emang diatur di konstitusi, memang melalui MPR kan. Iya, betul. Meskipun ke dan MK. kita punya dasar-dasar hukum. Kalau saya bilang, kalau kami katakan, memang saya juga bingung. Padahal LBP Purnawirawan juga ya Pak ya? Aduh, malu juga kalau udah kayak gitu. Dia taunya menilai orang, tapi dia tidak pernah menilai mukanya sendiri. Makanya Bu Rahma perlu membelikan cermin besar ke dia biar melihat. Siapa yang itu jangan ribut-ribut. Itu Gibran sudah konstitusional. Maka kita melanggar konstitusi. Habis itu kalau perlu keluar dari Indonesia. Ini saya terus terang aja. Ini kan daerahnya Jokowi. Dibuat di mata saya ini manusia adalah pembohong dan penjilat. Karena dia udah ngusir saya dari Indonesia. Jadi saya katakan dia itu pembohong dan penjilat. Kenapa pembohong? Dulu waktu masalah COVID, dia ngomong, gak ada perusahaan saya yang terlibat dalam bisnis itu alat-alat COVID. Begitu dikejar nih, jawaban dia, enggak, itu cuma sekedar untuk mendapatkan biaya untuk kegiatan sosial, untuk nyumbang. Kejar lagi, banyak sekali, diam gak ada omongannya. Itu nggak pembohong. Habis itu dia bilang, saya punya big data 100 sekian juta rakyat Indonesia mendukung Jokowi 3 periode gitu. Diminta mana data itu? Nggak ada. Pembohong kan? Saya nggak apa, ini biar dia jangan ngusir-ngusir orang saya perutnya, ini negeri bersama. Nah, kemudian menjilat. Dia pernah ngomong, beruntunglah bangsa ini pada era kepemimpinannya Jokowi lah. Beruntunglah orang Indonesia punya presiden kayak Jokowi ini. Kenangan terindah. Jokowi adalah setelah Jokowi lengser akan menjadi kenangan terindah pemerintahan. Kalau jadi tentara dia masuk ke Kopassus katanya. Itu kan jilat tuh kan. Nah, terakhir baru kemarin dia ngomong begini. Rekam sudah. Apa yang dia omong? Dia bilang 10 tahun saya dampingi Jokowi, enggak pernah itu Jokowi melanggar hukum dan melanggar konstitusi. Kita ngelihat 10 tahun Jokowi ini mengacak-ngacak kehidupan negara Republik Indonesia. Undang-undang diacak-acak, pelanggaran kemanusiaan gak karu-karuan. Mungkin gak dia pelakunya, tapi dia tahu pasti dan harus tahu. Nggak ada yang dilakukan langkah dari kematian anggota KPPU. Ya, KPPS. Ya. KPPS. Tak ada proses. Bahkan yang mau berbicara masuk penjara, belum lagi yang demo mati, nggak ada pengurus. Terus Kanjuruhan. Habib Rizik, pengawalnya Habib Rizik, Kanjuruhan. Itu nggak melanggar konstitusi, melanggar kemanusiaan, pelanggaran biadab itu. Tapi katanya Luhut nggak lihat itu. Nah, saya nggak tahu kemana matanya ngelihatnya gitu kan. Kita ini Purnawirawan menyusun 8 poin itu karena kita tahu konstitusi. Menyarankan kepada presiden, kita sayang nama presiden karena kita tahu presiden Prabowo sekarang ini masih dibayang-bayangi kekuatan yang mengganggu otoritas, mengganggu pengendalian negara. Asa mau diomongin lagi sama Bu Rahma di mana letak?
itulah kadang-kadang selalu aja ada pertanyaan-pertanyaan. Kenapa memang apa salahnya Jokowi? Saya bingung. Ya Kadang itu pendukung Jokowi. saya bingung ngejawabnya ya. Kadang-kadang padahal sudah jelas terlihat. Akhirnya saya sampai kesimpulan ini bukan mata yang buta tapi hatinya. Jadi Buta, betul. jadi ya udah percuma. Jadi padahal sudah jelas kalau mau melihat kan sudah jelas sekali terlihat ya kalau memang mau melihat begitu ya. Jadi, tapi kesimpulannya memang mereka ini adalah orang-orang yang mengambil manfaat, mengambil keuntungan dengan Presiden Jokowi yang memang banyak sekali pelanggarannya dan pelangak pelongoknya itu. Gini, dalam kehidupan berorganisasi ada orang-orang tertentu yang berhati busuk, pingin punya pemimpin yang bodoh. Karena apa? Kalau punya pemimpin yang gampang diatur, bodoh, wawasannya sempit, dia bisa ngambil manfaat. Tapi kalau presidennya pinter, tegas, nggak bisa, dia nggak bisa berbuat kan. Nah itu merusak negara, merusak rakyat. Seperti sekarang ini, akibat orang-orang ini, pemerintah itu nggak bisa secara utuh melihat kondisi bangsa ini. Karena tertutup dengan orang-orang kayak gini. Kenapa saya bilang nggak bisa secara utuh? Keadilan di negara ini betul-betul menyedihkan. Keadilan negara ini betul, penegakan hukum di negara ini sangat menyedihkan. Itu sudah dikumpulin oleh teman-teman yang memang punya fokus perhatian ke situ. Padahal kita sebagai rakyat mengendaki pemerintah ini berjalan dengan adil. Ya contohnya kasus PIK 2 aja lah, apa adil? Orang kaya menindas orang miskin. Orang kaya menambah kekayaan dengan merampas haknya orang miskin. Itu di depan mata dengan jarak nggak sampai 100 kilo dari pusat pemerintahan Republik Indonesia. Belum di Rempang, belum di Kalimantan Timur. Memang banyak permasalahannya, kalau diomongin terlalu banyak sebenarnya permasalahan dari Jokowi ini. Tapi orang akhirnya udahlah diambil akarnya dulu lah. Makzulkan Gibran dan ijazah palsu. Itu aja dulu lah entry point-nya gitu kan orang-orang. Memang biangnya ini. Dan ini sebagai apa ya? Simbol itu, kalau sudah itu diruntuhkan, ijazah palsu dibongkar, kemudian Gibran dimakzulkan, bisa selanjutnya keadilan ditegakkan ya. Karena itulah simbol ketidakadilan di situ itu, simbolnya di situ. Dipertontonkan ketidakadilannya itu dengan wapres maksa MK itu. Ya, kembali ke Gibran. Gibran ini produk haram. Anak haram konstitusi. Sampai sekarang persyaratan administrasi pendidikan saja masih jadi bahan polemik. Dan dia nggak berani jelaskan. Gue lulus SMA lu, ini ijazahnya. Menurut ada itu dirjen, dia cuma punya surat keterangan dari Dirjen Pendidikan Dikbud bahwa dia pernah ikut kursus di Australia sampai grade 12 yang setingkat setara SMKK. Berarti dia nggak lulus. Kalau dan lain-lain lah ya, belum moralitasnya yang di akun pupu papa yang memenuhi syarat lah untuk dimakzulkan, kan perbuatan tercela, itu sudah tercela sekali. Nah, tercela banyak lah udah ya. Yang kedua kalau saya ngelihatnya apa? Ini penghinaan untuk bahasa Indonesia. Bangsa Indonesia yang hampir 300 juta dipimpin orang dugu, orang pintarnya banyak. Ini kan produk haram dari bapaknya. Jadi mengkhawatirkan kelanjutan bangsa ini. Kalau ada yang masih dukung dia, ya silakan aja lah. Sampai ke nanti kita pertanggungjawaban. Karena kalau saya ngelihatnya itu kualitas orangnya mau jadi pemimpin. Orang masuk tentara saja, tamtama saja melalui seleksi yang ketat. Tamtama itu level paling rendah dari prajurit TNI. Ditanya ijazahnya, habis itu ada wawancara siapa bapak, ibumu, saudara segala macam. Itu untuk jadi seorang tamtama TNI. Nah ini mau jadi presiden yang memimpin, wakil presiden yang memimpin hampir 300. Wakil presiden dan presidennya juga nggak jelas juga. Ya bisa jadi. Yang milih dia siapa? Ya, saya pernah milih sekali, ampuni saya ya Allah. Jadi kita kami bukan sentimen para pribadi, tapi mengkhawatirkan kelanjutan NKRI dan kelanjutan anak cucu kita. Dan itu loh gitu. Dia sayang pada negeri, sayang pada anak cucu. Bukan karena kita sentimen sama Prabowo, sentimen sama si Gibran. Enggak. Mengkhawatirkan.
Ini mungkin ke Bang Marwan ya, karena kan tadi seperti kata Pak Narko, sebenarnya Purnawirawan ini kan udah pakai tongkat sebenarnya gitu kan ya. Kalau Pak Narko ini meskipun nggak pakai tongkat tapi sudah uzur juga sebenarnya. Bincang-bincang juga. Nah, tapi kenapa ini kemudian ya membawa pesan yang luas sepertinya, pesan yang cukup kuat ini? Ya, seperti saya sebutkan tadi, ini sudah menjadi isu nasional bahwa kejahatan itu semakin ke belakang semakin terbukti. Dulu juga sebenarnya sudah cukup bukti, cuma tidak terjadi penegakan hukum karena cengkraman Jokowi itu masih sangat kuat. Nah, sekarang isu yang dulu itu mau diangkat lagi, harapan dari publik dengan presiden baru ini bisa terungkap, bisa tuntas. Ternyata cengkraman Jokowi itu masih ada sisa-sisa. Di satu sisi. Di sisi lain, Prabowo-nya juga tidak berani, ya, masih tersandra oleh Jokowi, oleh mungkin ada kasus-kasus yang sengaja disimpan untuk dia tidak bersuara. Nah, tapi biar begitu pun, ya, sudah ada perbedaan penanganan kasus di zaman Jokowi dengan Prabowo. Minimal kalau dulu itu mungkin tidak akan terjadi pernyataan dari Purnawirawan. Tidak akan terjadi. Kenapa? Karena Purnawirawannya juga mungkin populasinya tidak sebesar sekarang. Kalau yang sekarang ini pendukung Jokowi, yang tadinya dukung Jokowi juga gabung. Ada yang gabung gitu. Pak Tri juga berani ngomong gitu. Jadi dengan kondisi seperti ini, sebetulnya kalau rakyat juga bergabung. Lalu dulu ada ratusan guru besar yang memprotes putusan MK nomor 90 tentang Gibran, ya kan, soal umur itu. Nah, itu juga bergabung dengan Purnawirawan. Saya kira ini sudah cukup alasan bagi Prabowo untuk juga berani bersikap. Ya, dan partai-partai juga sama. Partai-partai saya kira dengan kondisi bahwa ini sudah memenuhi syarat untuk terjadi pemakzulan, mestinya juga siap-siap. Untuk apa? Untuk nanti siapa tahu nanti dari anggota partainya itu bisa menggantikan Gibran misalnya. Kita tidak bicara untuk ganti dua-duanya lah. Satu-satu, ya, bukan satu-satu, satu aja, ya kan? Soal satu-satu itu mungkin ada yang berpikir seperti itu. Tapi saya bilang satu aja dulu lah. Satu ya itu. 3 poin lah saya bilangnya. Gibran Gibran itu bisa memutus dan membongkar 10 tahun kejahatan Jokowi. Nah, dan simbol membongkar simbol cengkraman Jokowi. Betul. Ya. Salah satu contoh yang publik bisa lihat kasat mata di fakta lapangan bahwa waktu jadi wali kota Solo, judul jabatannya itu kan Dr. Andes. Lalu waktu jadi presiden atau mungkin juga waktu gubernur itu jadi insinyur. Ini kan wajar, rakyat pengen tahu Anda ini sebetulnya Dr. Andes atau insinyur. Kecuali Bu Rahma mau ditipu. Suka dibohongi gitu. Ini mestinya kan menjadi alasan sangat kuat kalau ada yang menggugat. Tapi gugatan itu tidak benar terjadi, diungkap oleh pengadilan. Kenapa pengadilannya diintervensi oleh Jokowi? MA-nya diintervensi. Nah, jadi sekarang ini beda nih saya tuh. Makanya, jadi saya harap pengadilan itu berani, Pak Prabowo juga dukung. Ya minimal dia diamkan aja lah terjadi proses hukum. Jadi antar lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif ini menjalankan fungsinya sesuai dengan konstitusi, dengan objektif dan independen. Kalau dulu memang ada intervensi dari Jokowi. Sampai misalnya Anwar Usman memutuskan putusan nomor 90 karena ada intervensi. Ya kan, jadi karena itu saya berharap cukup mereka masing-masing menjalankan fungsi sesuai dengan konstitusi, maka kita berharap itu pasti terungkap tentang ijazah palsu misalnya. Kalau dulu tidak terjadi proses pembuktian di pengadilan, kenapa? Karena belum apa-apa, pengadilan itu sudah bilang menolak tuntutan. Malah yang nuntut itu diproses ini ada kejahatan sehingga masuk penjara misalnya. Sama juga dengan ini, ada teman-teman yang menggugat, sudah ditolak ya, tapi terus mempersoalkan
Nah, yang dipersoalkan itu adalah bahwa ini terjadi fitnah terhadap 5 orang. Nah, saya pernah menyatakan kalau memang nanti sampai terjadi 5 orang ini di proses pengadilan, maka pengadilannya sendiri harus menunjukkan dulu asli tidaknya. Harus membuktikan benar-benar fitnah itu. Ya, jangan langsung lompat ke ini fitnah. Kalau seperti itu maka terjadilah pengulangan kejahatan terhadap Gus Nur dan Bambang Tri. Sebelum kita ke ini, sebelum kita ke ijazah palsu, kita ingin ke Purnawirawan dulu ini ya. Kemarin kan sebenarnya kata Bang Marwan ya, harapannya ke Prabowo begitu ya untuk menindak Gibran ini, pemakzulan Gibran ini. Tapi meskipun sedikit-sedikit Prabowo sudah menunjukkan ke arah, meskipun tidak jelas ya, kadang-kadang angin kanan, kadang-kadang kiri gitu. Karena salah satu contohnya ketika putra Tri Sutrisno dicopot, ya, saya yakin itu bukan Prabowo tidak tahu ya sepertinya ya. Kan nggak mungkin Panglima TNI-nya nggak lapor Presiden mau mencopotkannya. Sudah tahu tapi terus batal. Itu kan menunjukkan bahwa dominasi Jokowi sudah tidak kuat lagi. Prabowo lebih, nah apalagi kemudian itu dikonfirmasi lagi dengan halal bihalal yang duduk bersebelahan dengan Tri Sutrisno. Begitu kan? Yang notabene adalah salah satu yang minta pemakzulan Gibran. Iya, dan Gibrannya nggak ada di acara itu pastinya ya, meskipun ada gubernur Jogja ya, gubernur DKI begitu kan, DKI, Sultan Jogja, DIY. Nah itu juga, tapi ini menunjukkan bahwa sebenarnya simbol apa, simbol perlawanan Prabowo atau bagaimana Anda melihat halal bihalal kemarin? Kalau yang paling rendah analisisnya adalah ini sudah tidak solid. Artinya ada perbedaan pendapat antara Jokowi dengan Prabowo. Nah, tapi lebih lanjut sebetulnya kita mau ada penegakan hukum, ada keadilan, ada proses terhadap kejahatan di pengadilan atau di DPR MPR kalau itu kaitannya dengan masalah pemakzulan misalnya. Nah, kita berharap Pak Prabowo ini memang melihat aspirasi masyarakat. Jangan takut untuk berhadapan dengan Jokowi kalau mayoritas rakyat itu sudah bersuara. Apalagi kalau antara rakyat dengan Purnawirawan yang populasinya semakin banyak ini bersatu. Maka tidak ada alasan bagi Pak Prabowo untuk takut sebetulnya. Ya, jadi ini lebih kepada bahwa kita ingin memberikan dukungan kepada Pak Prabowo sebagai rakyat dan sebagai Purnawirawan saya yakin juga begitu. Salah satu yang ingin diungkap adalah kami mendukung Anda sepanjang Anda itu berani menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan konstitusi dan aspirasi rakyat. Itu yang kita ingin sampaikan ke Pak Prabowo. Nah, jangan lagi takut gitu. Ya kan? Nah, tapi kalau memang, nah ini saya ulang lagi dulu, udah mungkin berkali-kali saya sampaikan. Kalau Anda tidak seperti itu, ya mungkin Anda mundur aja lah gitu. Ya kan? Supaya negara dan rakyat ini selamat. Ini kan urusannya mempertaruhkan kedaulatan negara dan rakyat untuk tidak dicengkram oleh yang namanya oligarki dan kepentingan sempit rezim Jokowi yang ingin berkuasa 3 periode. Ya kan, jangan sampai nanti ini masa sih Pak Prabowo jenderal itu mau dijadikan proksi hanya simbol untuk menjalankan ambisi Jokowi 3 periode. Sangat rendah ini jenderal kalau seperti ini. Ya kan, maka mari tunjukkan Anda memihak rakyat dan negara gitu. Dan kita siap untuk mendukung Pak Prabowo. Kalau Pak Narko melihat acara halal bihalal Prabowo dengan Purnawirawan TNI kemarin itu dari secara positif atau dari sisi lain justru ingin memecah sepertinya. Jadi bahwa Tri Sutrisno ini sebenarnya nggak di pihak sono nih, di pihak saya nih gitu. Ada seperti itu melihatnya atau justru ini menunjukkan bahwa Prabowo mendukung gitu. Anda melihatnya seperti apa nih Pak Narko? Susah jawabnya nih. Tapi begini, namanya kegiatan halal bihalal itu memang rutin setiap tahun pindah-pindah tempat. Biasa itu. Tapi ini beda sekarang. Ini memang setelah kegiatan ini banyak yang menghubungkan dengan deklarasinya
Forum Purnawirawan TNI, yang kemudian dilanjutkan kemarin ada 6 organisasi atau 7 dipimpin sama Agung Gumelar. Itu Pepabri, LPRI, PPAD, ALAU dan PP Polri, yang kemudian juga membuat deklarasi yang 5 poin. Yang sebetulnya 5 poin yang disampaikan saya juga tidak hafal, tapi mungkinnya diantaranya ya agak-agak menyerang ke inilah, walaupun tidak tersirat, kepada Forum Purnawirawan TNI yang deklarasi tanggal 7, mengatakan organisasi resmi purnawirawan ya kami ini. Padahal yang deklarasi tanggal 17 April itu nggak pernah membawa nama forum ini. Nggak pernah bawa nama forum ini. Nah kan menyerang. Kemudian dia mendukung tegak lurus kepada negara. Loh, kita juga menjalankan politik negara sebagai mantan prajurit. Kita politik yang kita pakai politik negara berdasarkan Pancasila, Undang-Undang 45, Sabta Marga, Sumpah Prajurit. Karena itu kita melakukan itu, menyampaikan itu secara tertulis dan secara deklarasi, bukan kemudian kita bikin ribut terus nganos ini, enggak. Jadi kental sekali kemudian, ya kental sekali. Habis itu mendukung cita-citanya Presiden Prabowo. Kita juga, kecuali IKN. Situ aja bedanya. Nah, jadi PSN juga ya. PSN. Nah, dia nggak ada ngutang ATBS ya, nggak ada. Tapi kalau Purnawirawan Tri Sutrisno sendiri meskipun diundang nggak akan berubah sikap ya, menurut Pak Narko? Enggak lah, orang sesepuh dan dengan sudah matang, udah bukan matang pangkat berapa sebagai seorang pejabat di negara ini akan menjelang nggak bakal nggak. Begitu hebatnya Pak Tri Sutrisno, diundang datang, iya kan, diundang datang. Kalau Pak Narko diundang nggak? Saya nggak diundang, nggak tahu kenapa, saya nggak diundang. Tapi padahal eligible ya? Padahal eligible untuk mungkin nggak eligible untuk diundang gitu ya, nggak mau nggak datang. Jadi saya pikir, padahal yang penggagas yang bacain deklarasi itu Pak Narko. jadi itu kemudian apa? Kemudian dikaitkan dengan halal bihalal. Halal bihalal itu saya bilang kegiatan biasa. Si Anu juga ketua panitianya kemudian dari pejabat atau PLT-nya ketua PPAD baik-baik saja, menghormati keputusan itu gitu kan. Cuman kalau ada yang kemudian mengeluarkan pernyataan ini tadi yang menggelitik dan menghina kampungan. Dia nggak tahu orang kampung itu jujur. Nah, nggak pernah jadi pembohong, nggak serakah gitu. Itu nggak tahu dia. Terus habis itu ngusir lagi. Banyak negeri-negeri banyak ngusir kita. Nah ini menariknya, dalam acara halal bihalal Purnawirawan itu LBP nggak hadir kan? Purnawirawan juga hadir nggak? Hadir. Hendro hadir. Semua hadir. Ya, ada Panglima TNI juga hadir. Kapolri hadir. Itu kan undangan pejabat biasa. Safri Samsudin itu purnawirawan kan, menteri tapi juga purnawirawan kan, angkatan darat juga kan. Jadi saya bilang itu nggak ada. Tapi kalau ada yang belok-belok kan, ya silakan. Saya susah kalau ditanya menafsirkan apa yang terkandung. Wah, nanti salah saya malah dihujat sama orang banyak gitu. Tapi kegiatan itu katanya rutin tiap tahun terjadi gitu. Tapi karena ada gerakan yang lain terus dikait-kaitkan. Tapi di situ yang diundang ya itu tadi, kok ada yang ngeluarin pernyataan katanya halal bihalal. Ya tentu saja halal bihalal kali ini terasa sangat beda ya, karena diselenggarakan di tengah derasnya wacana pemakzulan Gibran yang dicetuskan oleh Purnawirawan TNI juga, jadi beda. Ya ini kita meraba-raba sikap Prabowo ini karena kadang-kadang kesini gitu ya. Sebentar hidup Jokowi begitu kan, sebentar. Nah ini kemarin itu kan kita bersyukur ya ketika putra Tri Sutrisno itu batal dicopot, itu kan sungguh sangat mencoreng ya jika kita tahu lah itu intervensi siapa begitu ya. Namun kemudian ini seperti kayak tadi itu saya bilang pantun berbalas ya, Hasan Nasbi yang katanya sudah mundur kayak tukar guling gitu jadinya nih Bang Marwan. Hasan Nasbi yang sudah mundur, kita tahu Hasan Nasbi ini orangnya Jokowi gitu ya, sudah lama. Bahkan
tiba-tiba katanya mengaku diminta Prabowo untuk nggak mundur, untuk bekerja saja. Bahkan Prabowo dalam sidang kabinet sudah mengundang Hasan Nasbi dan mengatakan itu biasa, keseleo lidah katanya. Orang baru menjabat gitu, Prabowo bilang. Saya aja pernah tersesat cari WC katanya. Saya bingung apa hubungannya keseleo lidah sama cari WC begitu ya. Karena kalau cari WC pakai kaki ya, nggak pakai lidah. Apalagi Hasan Nasbi ini adalah juru bicara begitu ya. Kalau keseleo lidah itu kan tugasnya di lidah ya, juru bicara. Ini saya bilang, ini kayak pemadam kebakaran lupa nggak bawa air. Ya harus dipecat misalnya kalau karena tugas utamanya gitu ya. Kita tahu Hasan Nasbi ini keseleo lidah gara-gara mengatakan ketika Tempo dikirimi kepala babi bilang dimasak aja begitu ya. Udah dimasak aja. Kalau kepala babi udah dimasak aja. Nah ini terus ditambah lagi nih Bang Marwan, sekaligus mengingatkan ke pemirsa ya, Prabowo juga belain ijazah palsu. Pak Jokowi berhasil 10 tahun, orang suka tidak suka. Masalah ijazah dipersoalkan. Nanti ijazah saya ditanya-tanya. Iya kan? Ini ada wartawan banyak ya. Nah ini kalau menurut Bang Marwan sebenarnya sikap Prabowo ini gimana sih? Bisa diharapkan nggak sih kok kadang-kadang berubah-ubah gitu? Oke, kalau kita mau bicara spektrum ya, sisi kiri misalnya bahwa Prabowo ini hanya proksi, berada di bawah kendali Jokowi sepenuhnya. Lalu di sisi kanan itu kita bicara bahwa Prabowo ini sangat independen, tidak bisa diintervensi, dipengaruhi oleh Jokowi dan siapapun. Ini yang terbaik bagi rakyat, bagi negara. Nah, kita lihat sekarang ini mungkin hanya bergerak sedikit dari sisi kiri. Waktu pidato pelantikan 20 Oktober, ini kan kita sangat antusias menyambut. Mudah-mudahan tidak hipokrit gitu ya. Ngomong melaksanakan apa yang diomongkan. Nah, ternyata kan setelah 100 hari, ada yang mau menilai 100 hari, 6 bulan gitu ya. Ini kok seolah-olah tidak terlalu jauh bergerak dari sisi kiri ini gitu. Nah, tapi tetap saja kita mengapresiasi karena saya sebut tadi sudah ada perbedaan. Ya, bahwa dulu Purnawirawan mungkin tidak akan berani ngomong, sekarang malah Pak Tri sendiri menjadi pemimpin menyuarakan sesuatu yang sangat signifikan bagi rakyat. Salah satunya itu adalah supaya Gibran dipecat misalnya. Ini kan sudah satu kemajuan. Kalau benar-benar Jokowi 3 periode, ya di sini kita tidak bergerak. Nah sekarang ini tinggal bagaimana Prabowo ini terus ya, termasuk rakyat Purnawirawan itu kita bekerja untuk supaya ini bergerak ke kanan. Supaya tadi kepentingan negara dan rakyat itu bisa terpenuhi. Seandainya pun ya ada orang bilang ini Pak Prabowo ini sebetulnya minjam tangan rakyat, tangan Purnawirawan untuk menghadapi Jokowi misalnya, cengkeramannya atau menteri-menterinya. Ya nggak apa-apalah, sepanjang Anda memang punya niat untuk nanti bisa bebas. Meskipun malu-malu begitu ya. Malu-malu atau dibilang pinjam tangan nggak masalah bagi rakyat. Tapi Anda konsisten. Misalnya, kalau kita ingat tuntutan itu kan mengganti menteri-menteri peninggalan Jokowi. Nah, kita harap ini ada reshuffle segera. Ya. Lalu di sisi lain boro-boro reshuffle Hasan Nasbinya mundur aja nggak jadi. Jangan pesimis ya. Tapi saya hanya ingin mengatakan ada perubahan dibanding sebelumnya. Yang kita harapkan perubahan ini terjadi secara konsisten terus nanti bisa ke kanan ataupun tidak sampai paling kanan ya. Oke lah, itu sudah cukup. Misalnya salah satu yang dituntut itu pemakzulan Gibran terjadi. Dan untuk itu kita sangat berharap partai-partai pun ya harus berani bebas dari cengkeraman Jokowi. Ya. Termasuk misalnya kampus pun ulanglah itu dulu huru-hara putusan MK nomor 90. Kalau dulu 300-an kampus misalnya itu menyatakan sikap kan, menolak Gibran misalnya. Nah sekarang waktunya ini sudah dimulai oleh Purnawirawan. Ya termasuk ormas-ormas Islam. Jangan misalnya
dikasih izin tambang itu tidak berani bersuara. Nah ini juga kalau tadi kembali ke pertanyaan, apa sih kejahatannya? Kejahatan Jokowi, salah satu yang sangat nyata adalah melanggar pasal 33. Putusan MK menyatakan pengelolaan SDA itu harus oleh BUMN, oleh Jokowi dan partai-partai dalam putusan penetapan Undang-Undang Minerba nomor 3 2020. Itu yang namanya swasta dibolehkan perpanjangan. Sampai ke sini malah bukan cuma swasta, ormas pun dapat mengelola tambang, tapi ini sebenarnya juga hanya proksi daripada kontraktor tambang juga gitu. Nah, ini saya kira waktunya untuk Pak Prabowo itu menunjukkan konsisten antara ucapan saat pidato dengan pelaksanaan di lapangan. Salah satunya tadi dukung partai-partai untuk pemakzulan, lalu pulihkan hak BUMN untuk mengelola tambang. Ganti, reshuffle nih menteri-menteri misalnya. Nah, kalau sudah begitu kan kita akan sangat yakin ini ada pendulumnya dari sisi kiri bergerak ke kanan. Itulah harapan kita. Jadi ada faktor harapan, tapi bukan berarti terus kita putus asa untuk tidak udahlah ini cuma sandiwara gitu ya. Memang faktanya lebih banyak sandiwara, tapi bukan berarti terus kita akan berhenti di situ. Kita harap nanti Pak Prabowo akan berubah. Tapi saya ucapkan selamat datang dulu Om Lim ya. Mohon maaf terlambat. Terima kasih, kayaknya udah di tengah kesibukan menyempatkan datang. Terima kasih Om Lim. Tapi sebelum ke Om Lim, saya ingin tanya lagi ke Pak Narko dulu ya. Sebenarnya memang benar kata Bang Marwan ya, kadang-kadang banyak sandiwara lah, basa-basi kayak pagar laut. Cabut, ternyata nggak dicabut Prabowo tindakannya, tapi ternyata sama aja sementara hidup Jokowi dan lain sebagainya. Tapi saya cukup surprise ketika ini Putra Tri Sutrisno ini benar-benar dibatalkan pencopotannya, itu kan sangat bisa dikatakan melawan Jokowi begitu kan, menunjukkan dominasi Jokowi itu nggak kuat, nggak sesakti dulu lagi begitu ya, matahari kembar jadi ketahuan. Nah ini menurut Pak Narko mengapa ini khusus anak Pak Tri Sutrisno ini Prabowo berani begitu melawan majikannya ini gitu kan? Kalau saya bilang ya bukan melawan majikannya, majikannya sekarang Prabowo. Cuma kalau ada orang lain yang mengendalikan dia, salahnya Prabowo kok mau? Oh dia itu orang paling berkuasa nomor 1 Indonesia kan? Berarti kelemahan Prabowo. Kalau saya bilang. Tapi berkaitan dengan itu, berkaitan dengan ini mutasinya Legend Gunto, memang mengherankan buat saya. Saya bekas irjenan. Jadi kalau ada namanya Wanjakti, ada namanya pengusulan Pati itu, saya parang. Kemudian saya tahu dulu, tapi ya nggak tahu yang sekarang. Saya pensiun udah 15 tahun, hampir 14 tahun. Saya udah pensiun 14 tahun. Dulu yang namanya mutasi bintang 3 itu harus diketahui presiden. Harus diketahui. Bintang 2 tertentu harus diketahui presiden. Ya bintang 2 tertentu. Tapi nggak semua bintang 2 memang. Misalnya Pangdam Jaya gitu kan bintang 2. Itu presiden harus tahu. Dapat boleh gitu baru. Kalau enggak. Nah, jadi kalau ini ya saya nggak tahu juga makanya. Kalau ingat saya waktu masih dinas harus tahu presiden karena bintang 3 kalau mutasi. Nah sekarang ini nggak tahu saya. Yang namanya prosedur administrasi yang berlaku sekarang saya nggak tahu. Ya berapa Jokowi soalnya. Terus yang bingung saya, kalau bekas presiden masih bisa ngatur TNI, ini Panglima TNI harus pecat. Karena atasan dia presiden, bukan bekas presiden. Bukan. Nah, dan bergeseran patinya Angkatan Darat, kepala staf Angkatan Darat pasti tahu. Nggak mungkin nggak tahu. Jadi itu saja. Terus kalau dirubah, saya nggak tahu. Saya hanya mengira-ngira ya, menurut perkiranya. Begitu dimutasi menjadi non-job, itu staf khusus itu non-job. Terus mungkin karena beberapa hari sebelumnya Pak Tri ikut menandatangani deklarasi itu, semua publik menyerang. Ini Gunto dipindah karena mungkin Pak Tri tanda tangan itu. Di mana-mana kan ribuan itu suara. Ribuan suara. Mungkin tersadar lagi atau mungkin
mikir lagi gitulah ya, mikir lagi mau kepala staf angkatan raja, panglima TNI, ya presidennya, batalin. Tapi latar belakangnya lagi nggak tahu. Tapi nggak tahu saya itu. Ya nggak susah. Karena saya bilang, saya bekas Dirjenat, saya tahu. Saya nggak tahu dan benar-benar nggak tahu kata Muhaimin. Bergesernya bintang 3 itu presiden harus tahu. Bintang 2 tertentu pun presiden harus tahu. Jadi mutasi pertama itu menurut saya, ya kecuali Pak Prabowo disodorin Teddy. ya nggak tahu lah disodorin asistennya atau sekretarisnya nggak dibaca sama Prabowo nggak ya gitu aja kan yang tanda tangan kan cuma cukup panglima TNI atau kepala staf umum ini bukan presiden mungkin itu nggak tahu, bisa saja nggak tahu karena yang tanda tangan kan bukan presiden itu. Camin biasanya harus mengatakan presiden. Susah saya untuk mengatakan. Tapi untuk itu saya katakan bintang 3 harus tahu. Saya duganya ya itu tadi gara-gara Pak Tri habis tanda tangan banyak suara masuk ini. Jadi reaksi publik mungkin menjadi. Reaksi publik mungkin itu menjadi. Atau kita husnudon aja mungkin dalam hati Pak Prabowo sendiri juga mengatakan this is too much lah, keterlaluan lah ya. Atau mungkin bisa begitu. Atau mungkin Pak Prabowo juga punya agenda tertentu yang kita tidak tahu. Karena dari staf khusus yang katanya nonjok itu bisa aja diangkat jadi Panglima. mau jadi kepala staf angkatan darat kayak mau jadi apa saja bisa saja. Ya kita nggak tahu juga kan. Ya. Kalau presiden punya agenda tertentu, tapi mungkin serangan publik, wah ini gara-gara bapaknya tanda tangan ini, jadi biar agak tenang, balikin aja. Bisa kan? Itu kan dugaan-dugaan saja. Karena memang selama ini Pak Prabowo cukup bagus lah dalam menenangkan publik. Ketika pagar laut, wah heboh ditenangkan dengan dicabut begitu kan. Untuk sementara tenang ini. Semoga ini enggak untuk sementara ya yang ini. Benar-benar Pak Prabowo memang membatalkan ini karena begini, sangat memprihatinkan ini kredibilitas TNI, Panglima TNI kalau benar bahwa bisa dipengaruhi atau diintervensi oleh sipil sebenarnya kan Jokowinya ini kan. Kalau Benar ya, kan kita susah nih yang tahu kan mereka aja. Nah, ini tapi kita lihat saja sebenarnya susah untuk tidak mencurigai hal itu begitu ya kan susah lah untuk mengatakan tidak begitu ya. Saya ingin mengatakan tidak tapi faktanya berkata lain ya. Karena itu semua orangnya Jokowi semua, penggantinya orangnya Jokowi, Panglima TNI. Jadi untuk tidak ke arah situ dugaannya itu agak susah gitu ya. Makanya kita itu sayang sama Pak Prabowo. Ya. Supaya dia jangan jadi jadi proksi. Memang Pak Prabowo ngomong, ada yang bilang saya ini bonekanya Jokowi. Saya dibilang apa itu? Presiden boneka, saya dikendalikan oleh Pak Jokowi. Ya, seolah Pak Jokowi tiap malam telepon saya. Saya katakan itu tidak benar. Saya bilang kalau ada yang dengerin ngomongnya presiden, ya lucu juga. Ya presiden juga ngomong itu lucu. Nggak usah diomongin lah. Ada yang ngomongin saya presiden, saya bonekanya ini. Nggak usah diomongin lah, orang udah mikir sendiri kok, gitu kan. Nah jadi kalau kita nyarankan ini tadi, Makjulun Gibran melalui MPR, karena kita tahu ini beban dan ini juga kelanjutan Jokowi. Kalau ini bisa lepas, saya yakin Prabowo masih lebih bebas melaksanakan program-program yang dia sudah rancang dengan baik. Tapi Pak Narko tadi bilang saya sayang Prabowo begitu ya. Tapi selain sayang Prabowo, saya yakin Pak Narko juga sayang TNI begitu ya. Pastinya. Bagaimana perasaannya Pak? Ini seharusnya ada tindakan tegas lah. Ini TNI kan dihina, diejek-ejek jenderal, diejek yang luar biasa. Bahkan selain oleh tak dikenal oleh preman yang kemudian diberi jabatan kedudukan tertentu begitu ya oleh Jokowi. Nah ini bagaimana harusnya sikap Pak terhadap TNI menurut Pak Narko? Dalam apa? Dalam hal apa? Pak Tri Sutrisno kan diejek-ejek tuh, diejek-ejek Hercules, kemudian TikToker itu, bahkan secara fisik, ya kan tahu. Nah ini kan zaman dulu tidak akan pernah ada orang berani seperti itu loh Pak kalau zaman dulu itu Pak. Itu kan zaman dulu. Zaman sekarang kan sudah berubah. Nah ini ya TNI kok bisa sih orang menghina TNI seperti itu, menghina jenderal seperti itu begitu nih Pak. Kalau saya tadi masih yang ini tadi yang menjadi fokus perhatian saya. Mutasinya Gunto ini. Presiden harus cek bener. Jangan-jangan ada Jangan-jangan memang Pak Presiden
nggak begitu mengamati, sebenarnya mengasihi saja gitu. Karena adanya intervensi dari luar yang dikerjakan oleh Panglima TNI. Kalau seperti itu Panglima TNI harus ganti. Ya, jangan ini tadi pertanyaan Mbak Rahma ini saya kira kok TNI di kuyo-kuyo seperti itu. TNI kuyo-kuyo ini Jangan-jangan ada bau PKI di belakangnya. bisa jadi. PKI kan memang dendam sama TNI, Pak. Jadi bisa juga, apalagi pakai buzzer, lalu uang banyak ya untuk bayar buzzer. Kayak preman kan sudah jelas bayaran ya. Preman pasti bekerja karena dibayar kan. Kemudian ada orang tak dikenal ngomong seperti itu kan pasti bayaran semua sebenarnya kan. Makanya selamat nggak diapa-apain kan orangnya kan. Coba kalau orang bukan bayaran pasti udah masuk bui itu kan. Sekarang katanya zaman tertib hukum katanya. Nah, saya tahu. Tapi kalau di TNI itu tertib hukum. Saya nggak tahu kalau di tempat yang lain. Jadi kalau ada yang menghina begitu, ya mungkin perlu diambil langkah-langkah untuk menetralisir membaikan. Tapi kan nggak bisa terus. Presidennya kan TNI. Tapi kan nggak bisa, apalagi presiden TNI kalau dihina gitu. Tapi kan nggak bisa tangkap Hercules digebukin gitu kan nggak bisa kan. Ya bisa. Tapi saya lihat dia sudah minta maaf katanya kepada Tioso, kepada Gatot yang menghina Pak Trikat yang giginya mau dicabut itu juga katanya udah minta maaf, saya dengar gitu kan. Ini orang kan hanya dibayar untuk ya membuat saya untuk bikin rame-rame untuk ngalihkan perhatian tuntutan kita untuk ini untuk membongkar jasa palsunya Jokowi atau mungkin tuntutan kita untuk memajukan Gibran diramekan dengan cerita-cerita gini, biar sajalah. Ya. Hilang sendiri itu. Ini Om Lin nih sekarang giliran Om Lin, silakan Om Lin meskipun baru datang semoga nyambung langsung. Ya, saya kira tadi masa ijazah kita mau bicara, tapi nggak apa-apa, apa aja boleh kok iya, ini. Tapi ini keren sekali nih ya, forum Purnawirawan ini disambut masyarakat secara luas saya kira, seolah memenuhi kemarahan tentang Gibran itu ya kan, karena apapun 8 poin dari Purnawirawan yang sekarang paling digarap itu kan adalah masalah poin ke-8 itu. Jadi sebenarnya sejauh hari sudah disampaikan kepada Pak Prabowo dari para tokoh bahwa Jokowi itu hanya satu concernnya, melihat apakah Pak Prabowo masih melindungi dia atau tidak. Dia dan keluarganya. Dia dan keluarganya. Apabila dilihat sudah mulai Pak Prabowo tidak melindungi, maka pasti akan ada perlawanan yang ya hidup atau mati lah. Orang mengatakan ini kan sudah dibunuh atau membunuh gitu kan. Nah karena Dijitibeh. Itu yang mestinya sekarang terbukti misalnya tentang masalah Pak Kunto itu. Mestinya Pak Prabowo harus cari bagaimana bisa ini kewenangan harus dengan presiden tadi sampaikan Pak Narko tadi, kok bisa lolos seperti ini. Ini kan masalah sangat besar. Ya. Ini harus diusut tuntas. Kalau misalnya ternyata terbukti bahwa ternyata ini adalah permainan Solo untuk ini bukan lagi matahari kembar. Jadi Pak Prabowo memang sudah mengatakan aku nggak mungkin jadi bonekanya dan sebagainya. Ya itu kan narasi, tapi yang penting itu adalah bukti-bukti. Kita ini kan sedang berusaha untuk menyelamatkan negeri ini dari kejahatan yang selama ini orang menuduhkan kepada seorang mantan presiden yang di seluruh dunia diketahui bahwa dia ini adalah orang terkorup dan dibuktikan oleh OJRP ya, Organized Crime and Corrupt. Jadi bukan saja korupsinya, tapi crime, kejahatannya apa? Inilah termasuk kejahatan-kejahatan yang rakyat ingin menyelamatkan. Jadi masalah ijazah ini saya kira jangan terlalu Pak Jokowi kan sedih sekali, ini sudah seolah menghancurkan dia, mengancam dia, dihina sehina-hinanya. Padahal dia sudah menghancurkan rakyat. Sehancur-hancurnya. Iya. Jadi kan tidak ada, kita ini kan percaya pada kredibilitas para ilmuwan ini ya, yang menyatakan ini adalah palsu. Jadi palsu itu pertama yang menimbulkan mengapa Pak Roy itu bisa meneliti itu adalah ijazah yang diupload dari orang PSI sendiri. Ya. Dan dari sisi itu, kalau misalnya salah, ya berarti yang harus ditangkap orang si Sandi itu, menurut saya gitu ya. Karena kan dari situ. Yang kedua, secara saintifik orang semua yakin bahwa
ijazah itu akan ada apabila ada proses-proses misalnya KKN, tesis dan skripsi lah. Itu kan bagaimana mungkin ya? Maka itu Pak Rismon Sianipar itu kan yakin sekali. Orang yakin sekali. Saya sampai kemarin ada satu pertemuan, ada seorang tokoh mengatakan mendekat, kebetulan saya dekat Pak Narko. Kita percaya nggak sama si Risman ini? Jadi seolah-olah ada kecurigaan Risman ini ada tanaman dari sesuatu. Kita rakyat semua yakin terhadap Saya nggak peduli biar ditanam atau enggak, yang penting isunya bener nggak gitu yang disampaikan. Apa itu gelombang intelektual orang itu kan apa itu sangat mudah sekali, ada ukurannya scientificnya gitu loh. Nah, maka Risman ini luar biasanya. Dia berani menilai tentang asli atau tidak ijazah itu dari kertasnya, umur berapa, dari polpennya, apakah itu dari apa? Iya, dari pendekatan itu forensik yang luar biasa. Jangankan seperti itu ya, yang lain aja namanya orang misalnya tembak menembak atau ditembak dari dekat itu kan secara forensiknya bisa ini. Nah, jadi apa yang disampaikan oleh Pak Rismon itu rakyat nyambung. Ya. Jadi saya kira janganlah dikatakan ini ada orang-orang kelompok kebencian. Tidak ada kelompok kebencian. Ya. Jadi kalau kita mau mengatakan itu, ini yang hati-hati, ini ada gerombolan yang membuat ijazah itu. Ya Pak Jokowi jangan terlalu dulu. Mungkin ya Pak Jokowi tidak terlibat di dalam proses pengadaan ijazah palsu itu. Terlibat. Karena beli, pesannya yang asli. Iya, katakanlah gitu. Tetapi kan susah karena orang ini mengapa menyetujui itu? Karena Pak Jokowi ini kan dijuluki oleh mahasiswa itu ada the king of lip service. Memang orang-orang mahasiswa dulu, sekarang udah lama nggak ada suara. Nah, artinya ini seperti pengakuan Pak Rizal Fadilah kemarin itu di Barreskrim, dia mengatakan ini ada kelompok yang memang mengkondisikan, yang sampai mungkin kelompok ini yang turut menghilangkan data-data Pak Jokowi ini sekarang hilang di KPU. Apa maksudnya? Kemungkinan Jokowi ini kayak David Copperfield ya, apa yang dipegang hilang, mobil SMK hilang, ini hilang, dan data hilang. Dia mengakui bahwa nanti akan ijazah hilang. Saya akan sampaikan di pengadilan. Tetapi kemarin ada berita bahwa beliau itu datang ke kepolisian untuk melaporkan kehilangan ijazahnya. Jadi kan tidak akan mungkin membawa itu. Nah, ini semua ada misterius, adalah kita ingin menyelamatkan bangsa ini, dan Pak Prabowo saya kira orang yang kita anggap pinter ya, bisalah melihat ya kebenaran ya. Mesti ada some element of truth lah, ada sedikit kebenaran yang beliau lihat bahwa proses ijazah ini memang gawat. Jadi apa yang disampaikan Pak Roy itu kalau dilihat dari ijazah yang disampaikan Sandi itu, memang melihat kayak fotonya ini diambil ya dari ijazah orang lain, digantikan fotonya Pak Jokowi, dan lupa menyambungkan capnya ini di atas foto, jadi ada di bawah gitu. Jadi itu kan sangat mudah. Jadi nggak usah kebakaran jenggot dulu semua orang ini ya. Ini adalah orang-orang yang saya kira penuh kredibilitas ya, teman-teman secara ilmu ini. Maka inilah yang akan mengembalikan, karena Indonesia ini sudah diolok-olok, tentu dipermalukan di luar negeri bagaimana kejahatan yang dilakukan sangat ya di luar negeri kita nih olok-olok. Mungkin malu ya, waktu dulu sempat zaman orang kalau ke Jepang kemana itu dari Indonesia, dia nggak mau ngomong dari Indonesia karena malu gitu ya. Nah, saya kira ini kalau ada kebangkitan dari para ilmuwan ini dan bisa membangkitkan seperti ini, maka orang percaya kepada Indonesia bahwa tidak mau ya. Karena ini menyangkut yang paling berbahaya juga, walaupun skopnya bukan negara, adalah UGM. UGM ini dia memaksakan sebagai otoritas yang menyatakan bahwa kami meyakini, seolah-olah tidak ada breakdown-nya. Meyakini itu kan ada unsur-unsur tentang beriman buta. Nah, yang disampaikan Roy dan teman-teman ini kan betul-betul ya secara saintifik lah gitu. Jadi kalaupun mereka sekarang ini diancam, saya yakin ya, seyakin-yakinnya akan timbul kebangkitan orang-orang pandai, orang-orang dunia kampus ini akan membela mereka ya.
Saya kira itu. Pak Mursalin kan lulusan UGM kan? Ya, Malu nggak? Malu nggak? Ya itu ah. Kalau di UGM. Keluarga saya keluarga. Ini tadi sebenarnya tema kita soal purnawirawan TNI, tapi Om Lim ini nggak apa-apa. Ini memang lagi isu yang lagi hangat juga soal ijazah palsu, apalagi Prabowo tadi sudah berpidato juga menunjukkan seperti membela Jokowi gitu kan. Iya, beliau khawatir seolah-olah nanti habis ini jangan-jangan ijazah saya ditanya-tanya atau mungkin dituduh-tuduh. Saya kira jangan sampai seperti itu. Lah kan Prabowo jelas track recordnya gimana? Bagaimana? Ya ini kan kayak kita melakukan sesuatu tanpa alasan, itu semua kan ada alasannya begitu ya. Tentu tapi apa yang kita tadi kan menyoroti masalah purnawirawan, tentu kita ini di tengah semua pada yang bersuara dia lagi begitu ya, meskipun purnawirawan ini banyak tokoh-tokoh baru yang sebelumnya mungkin tidak bersuara, sekarang bersuara, itu yang kita apresiasi ya. Dan ini mungkin kalau pengat saya mungkin karena purnawirawan ini sudah purna tugas begitu Pak Narko, jadi keterikatannya agak kurang begitu ya. Jadi nggak mungkin konflik of interestnya juga nggak ada, sudah bebas. Apalagi sudah purnawirawan mau cari apa lagi mungkin nggak memberatkan soal materi lagi, mungkin itu ya penyebabnya ya Pak Narko. Jadi diharapkan lebih besar begitu. Ya mungkin baru ada yang tersentuh sekarang gitu. Memang kita purnawirawan itu orang pensiunan gitu. Tapi dalam ini tidak ada istilah pensiun kan selama kita masih hidup. Pak Wijoyosono mengatakan pengabdian prajurit atau mantan prajurit itu baru berhenti setelah ada tembakan salvo, artinya setelah dikubur. Sebagai manusia, kita muslim semuanya, kewajiban menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar itu sampai begitu kita tak bernyawa kan. Nah, terus kemudian kita lihat kondisi bangsa yang amburadul ini, terus diam aja, dosa kita. Yang nggak melihat amburadul ini kan cuma Jokowi, keluarganya, dan para begundalnya mendapat manfaat dari sikap-sikap yang dilakukan oleh atau orang yang dimanipulasi oleh buzzer-buzzer. Masih banyak juga. Ya termasuk lah. Jadi Duitnya banyak soalnya. iya, jadi yang mengatakan Indonesia tidak baik, Indonesia baik-baik saja, Jokowi dan keluarganya, karena bisa ngasih pekerjaan segala macam, dan semua orang yang cari makan atau memanfaatkan Jokowi. Dan LBP pasti, makanya ngusir-ngusir orang dulu karena dia baik-baik saja. Ya perhatian gini, kondisi apa tuntutan kita kepada Jokowi mempertanggungjawabkan kebohongan dia, terutama dalam masalah ijazah. Ini kita menghadapi konspirasi besar jahat. Karena ini kita menghadapi konspirasi besar dari kelompok ini, bisa oligarki, bisa para pengkhianat yang sekarang melindungi si Jokowi, bisa juga asing. Jadi, sekarang daihatnya si Jokowi masih menghambur di mana-mana. Ya contohnya saya katakan tuh ada jenderal 20 tahun gua dampingin Jokowi, nggak pernah saya lihat Jokowi itu melanggar hukum dan melanggar konstitusi kan ya. Karena kalau Jokowi kebongkar juga dosa dia. Jadi orang-orang seperti ini jumlahnya banyak. Lah, ya contohnya ada menteri yang korupsi itu, duitnya bagi saya dengar itu kebagian sampai ke Jokowi. Jadi store. Jadi mereka tenang aja. Dan kalau bisa sekarang dia melindungi Jokowi juga kebongkar. Dan kekuatan itu juga yang sekarang itu menyandra Prabowo. Kita ngomong ini mau dukung Prabowo supaya jangan disandra, karena kalau disandra pasti Prabowo nggak bisa jalankan programnya dengan penuh, dengan independen. Tapi saya nggak percaya ada presiden bisa disandra, orang dia presiden gitu loh ya. Kayaknya demikian faktanya. Yang nyandra penjarain dulu, iya nggak sih? Faktanya yang paling gampang. Begitu saya dilantik jadi presiden, begitu dapat mandat dari rakyat, hari itu saya akan tangkap koruptor. Kalau perlu saya kejar, saya di padang pasir saya bilang, sekarang koruptor yang disikir itu belum, berarti kan tersandar dia. Tersandar dia. Itu satu aja, yang lain-lain banyak. Oke, ini closing statement sudah berapa lama nih? Ini tambahan sedikit. Orang merasa bersyukur dan mengucapkan selamat ya Pak Jokowi. Ternyata ke Vatikan orang banyak beredar, wah ini jangan-jangan dia nggak balik ini. Kasus ijazah ini kan sedang sedep-sedepnya, tapi ternyata beliau kembali ya. Dan saya yakin
tolong dihadapin saja ya. Kalau nggak kembali dia mau tinggal di mana, nggak ada yang terima dia. Oh gitu ya. Ya, jadi Dia tanya cuma Solo doang. jadi masalah ijazah sekali lagi ini bukan masalah yang sepele dan kita tidak boleh memaklumi. Ini kan dikatakan ini hanya hal kecil-kecil saja. Ini bukan masalah kecil. Ya. Penipuan Ada terhadap gerombolan yang kata Pak Narko tadi ini ada yang konspirasi. konspirasi besar. Konspirasi dan sudah ternyata orang-orang yang menjadi grup di konspirasi ini mungkin ya sudah menikmati jabatan. Ya. Orang yang Tapi terlibat sekarang ketakutan kalau konspirasi busuk itu kebongkar. Iya. Ya, rakyat maunya dibongkar, dimulai dari tadi. Oleh karenanya saya kira apa itu sejumlah keluarga ya Sivitas Akademika Universitas Gadjah Mada harus marah tuh kepada kelompok-kelompok yang kalau masuk di dalam konspirasi tadi, menghilangkan data-data beliau, membuatan ijazah palsu beliau. yang kan nggak mungkin Orang yang bikin bekas bosnya ini kok banyak terlibat, bosnya UGM, Pratikno. ya, nggak mungkin Jokowi bergerak sendiri, ada timnya. Nah, tim yang terlibat, tim suksesnya ini juga harus diusut ya. Karena memang ikut menikmati ya, ikut dalam rencana pemalsuan ini. Nah, rencana itu kan butuh kehebatan pikiran juga yang mungkin Pak Jokowi belum nggak terpikir ke situ. banyak inilah, banyak sutradaranya lah ini pasti ya. Itu harus diusut juga begitu. Terakhir ini silakan Bang Marwan. Ya, jadi ada beberapa hal yang perlu kita ingatkan ke Pak Prabowo. Pertama, berhentilah menjadi orang yang hipokrit. Ya, sesuaikan perkataan dengan perbuatan. Yang kedua, bahwa arus besar perlawanan rakyat itu sedang berlangsung. Dan saya yakin ini akan semakin membesar, maka hipokrisi tadi itu harus dihentikan. Misalnya, kalau sudah melangkah menghilangkan PIK 2 dari status PSN, maka ikutilah itu dengan langkah-langkah di lapangan, menghentikan proyek itu. Karena di situ misalnya aset negara, hutan lindung, itu dirampok. Lalu aset rakyat yang sangat banyak, ratusan ribuan hektar, itu juga dikembalikan, dipulihkan. Supaya tidak jadi pemimpin hipokrit. Kemudian tambang-tambang punya negara, itu diambil dari para investor swasta yang mengaku bahwa ini untuk kepentingan rakyat, untuk negara, tapi padahal untuk kepentingan mereka lebih banyak. Kemudian soal ijazah. Ya, jangan yakin bahwa ini tidak ada kejahatan. Dan salah satu tadi saya sudah bilang, biarkanlah proses peradilan itu berlangsung secara independen dan itu sangat mudah. Ya, proses saja itu laporan Jokowi, tapi minta untuk menunjukkan di pengadilan secara faktual bahwa ijazahnya itu memang benar-benar asli. Ya. Jadi ada proses pembuktian, jangan buru-buru nangkap orang yang memfitnah, tapi ini tidak pernah dilakukan dan Pak Prabowo itu bisa melakukan itu. Sangat bisa. Nah, yang terakhir, kalau memang ini cacat konstitusi, kejahatan sudah dilakukan, maka biarkan DPR untuk memproses pemakzulan Jokowi dan pemakzulan Gibran. Mohon maaf, ya. Jadi karena itu. Kalau memang perlu, okelah Gerindra tidak mau di depan, tapi partai-partai lain, apalagi nanti ada kesempatan partainya untuk mengusung pengganti Gibran, maka biarkan partai-partai di parlemen itu memulai proses pemakzulan Gibran karena memang harus dimulai di DPR. Perlu 387 suara terhadap 580 total. Perlu banyak memang. Tapi kalau kepentingannya itu negara dan rakyat untuk kebenaran, terjadi pelanggaran konstitusi, lalu martabat bangsa rusak gara-gara Gibran, maka saya kira Pak Prabowo itu akan menjadi pahlawan bagi rakyat kalau dia membiarkan proses pemakzulan itu terjadi. Saya kira itu mungkin lima hal yang baik, terima kasih nih, cukup lama sekali nih acara hari ini. Terima kasih Bang Marwan, terima kasih Pak Narko, terima kasih Om Lim. Yang pasti apa yang dilakukan para purnawirawan yang notabene jenderal-jenderal dulu ya, jenderal purnawirawan ini sudah seperti orang tua kita sebenarnya bagi bangsa Indonesia ini, para purnawirawan ini. Jadi takutin, ini orang berpengalaman, orang berilmu dan sudah sepuh, gak mungkin mau berontak. Iya, tapi beri masukan.
Meskipun nggak mungkin berontak, tapi ini seperti saya bilang tadi, seperti orang tua kita, pesannya bisa sampai luas, Pak. Seperti pesan ayah ke kita untuk melakukan perlawanan yang sama. Iya, betul. Nah, Itu sekaligus membangunkan anak muda yang tidur. Padahal sekarang itu anak muda harus berpikir ke depan tuh dia punya ini. Negara ini. Ya, dia punya negara Bangsa dia ini, punya. bangsa, iya. Baik, sekali lagi terima kasih juga yang sudah menyaksikan tayangan ini. Jangan lupa subscribe dan komen. Saya Rahma Sarita, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.